Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bareng saya Den. Di cerita mistis kali ini berjudul Sundel Bolong Naik Taksi. Kejadian mistis kali ini dialami oleh seorang supir taksi di daerah Pulau Jawa bagian timur, tepatnya di kota Surabaya. Ia menceritakan kisah mistis yang pernah dialaminya ini kepada sepasang penumpangnya. Kisah menyeramkan yang terjadi di malam hari nan sunyi kala itu diawali ketika ia selesai mencuci taksinya. Setelah taksi ia cuci bersih, kemudian sang supir duduk di atap kap mesin taksinya yang berada di pinggir jalan. Pada saat itu, sang supir duduk menghadap ke arah depan sambil menyenderkan punggungnya pada kaca depan mobil. Untuk menghilangkan rasa lelahnya setelah mencuci mobil di tengah malam, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita dari antah berantah. Ia pun kaget setelah melihat wanita itu seketika membuka pintu belakang taksinya. Lalu ia menoleh dan menyapa, "Loh, taksi mbak?" "Iya mas, taksi," jawab wanita itu. "Mau kemana?" tanya sang supir taksi. "Ke Tengger pak," jawab wanita itu. Perlu diketahui bahwa Tengger yang dimaksud bukan daerah pegunungan Tengger di Jawa Timur, melainkan Tengger adalah nama sebuah perumahan di daerah Manukan. Anjir gandeng Menurut sang supir, jarak dari lokasi tempat wanita itu mulai naik ke daerah Tengger hanya sekitar 4 km. Sang supir pun lalu menyanggupinya. Kemudian wanita yang menggunakan baju hitam berlengan panjang dan rambut terurai sepinggang serta berparas cantik itu pun masuk ke dalam taksi. Mengingat daerah itu jarang dilewati mobil di kala malam, maka saat di dalam taksi, supir itu pun penasaran dan menanyakan, "Loh, mbak, tadi kesini naik apa?" Wanita misterius yang sedang duduk persis di belakang supir itu pun hanya terdiam alias tidak menjawab. Tak lama kemudian, supir taksi mulai mencium bau parfum yang sangat menyengat. Begitu menyengatnya bau parfum yang ia cium, hingga supir taksi itu pun menanyakan lagi kepada wanita yang selalu diam itu. "Parfum apa ini mbak?" tanya sang supir taksi. Namun untuk kedua kalinya, wanita itu tak menjawab pertanyaan sang supir. Setelah beberapa waktu berselang, sampailah taksi itu di sebuah perumahan di daerah Tengger seperti yang dimaksud. Saat berada di depan rumahnya, kemudian wanita misterius itu membayar biaya taksi dan keluar dari mobil. Sesuai prosedur taksi, sang supir tak boleh meninggalkan konsumennya sebelum konsumen yang bersangkutan masuk ke dalam rumah. Setelah wanita misterius itu masuk ke dalam rumah yang berada di tengah perumahan itu, sang sopir pun lalu menancap gas mobilnya lagi dan meninggalkan rumah penumpang yang aneh itu. Namun apa yang terjadi? Supir taksi itu hanya berputar-putar di jalan yang berada di dalam perumahan itu. Ia tak dapat menemukan jalan keluar dari perumahan selama berjam-jam lamanya. Supir itu sangat bingung. "Loh, kok jalannya ini aja dan berputar lagi dan lagi?" gumamnya dalam hati. Ia pun mulai curiga. "Wah, kayaknya ada yang gak beres nih," keluhnya dalam hati. Lalu ia mulai mencopoti baju dan celananya di sebuah jalan yang gelap hingga ia telanjang. Kemudian ia memakai kembali semua pakaiannya. Namun kini dalam keadaan dibalik, yaitu sisi luar pakaian berada di dalam dan begitu pula celananya. Menurutnya, dengan cara itu dianggap manjur agar tak terkena hal mistis yang mempengaruhinya. Tak berapa lama, akhirnya ia berhasil bertemu dengan seorang satpam. Lalu ia bertanya kepada satpam itu, "Pak, ini kalau mau ke Surabaya kemana pak?" "Oh, ke timur mas," jawab satpam itu. "Loh, emang ini daerah mana?" tanya sang supir. "Ini Bunder Lamongan mas," jawab satpam itu. "Loh," sang supir taksi itu seketika kaget.
Padahal daerah Tengger Manukan yang dimaksud oleh wanita itu tak jauh dari awal pertama ia mengantarkan wanita misterius itu. Sedangkan Bunder Lamongan jaraknya agak jauh karena harus memutar. Supir taksi itu pun bergumam lagi dalam hatinya. Namun ia masa bodoh dan terus menyetir taksinya melaju ke jalan yang sunyi. Hingga tak lama kemudian bertemu dengan sebuah warung kopi. Lalu ia mampir untuk menenangkan dirinya. Mobil taksi ia rapatkan ke bahu jalan dan parkir. Lalu ia menyeberang jalan menuju sebuah warung kopi yang berada di seberangnya. Setelah memesan secangkir kopi dan menyeruputnya untuk menghilangkan rasa penat, bingung dan takut, sang penjual kopi tiba-tiba berkata, "Pak, taksimu itu ada orangnya, Pak. Kok Anda tinggal minum kopi?" "Nggak ada kok. Tadi saya baru nurunin orang," jawab supir itu. Persis di sebelahnya ada seorang pembeli lain yang sedang makan nasi goreng juga mengungkapkan hal yang sama. "Iya Pak, itu di dalam taksi ada orangnya." Supir taksi ini pun langsung keluar warung dan mengecek kembali taksinya. Dan hasilnya memang tidak ada orang di dalam taksinya. Setelah ngopi, lalu ia pamit dan kembali mengendarai taksinya meluncur ke arah Surabaya. Kala itu sudah tarhim alias masa waktu sebelum subuh. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat seorang ustadz di pinggir jalan dan menyetop taksinya. Sang ustadz membuka pintu belakang taksi itu. Belum saja ustadz masuk ke dalam taksi, tiba-tiba ustadz itu berucap, "Loh Pak, ada orangnya ini di belakang, nanti gimana bayarnya kalau gitu?" Supir itu pun langsung kaget dan menoleh ke bangku belakang. Dan apa yang dilihat dan dibilang oleh Pak Ustadz adalah benar. Bahwa ada orang yang tak dikenal duduk di bangku belakang, persis di belakang supirnya. Setelah berusaha melihat muka penumpang yang dimaksud, supir itu terperanjat bahwa apa yang ia lihat adalah wanita yang tadi ia antar sebelumnya. Seketika kaki sang supir lemas hingga kopling dan gas yang ia injak tak stabil dan mesin seketika mati. Supir itu menceritakan bahwa saat itu ia gemetaran sekali. Pak Ustadz pun merasakan suasana yang tak beres. Lalu ia bertanya kepada wanita misterius yang sedang duduk di kursi belakang. "Ngapain kok kamu ikut terus, dari mana aja?" tanya Pak Ustadz kepada wanita itu. Supir taksi itu menggambarkan saat menceritakan kejadian ini, bahwa apa yang kini terjadi dan ia lihat mirip seperti dunia lain, sebuah acara mistis di sebuah televisi swasta. Kemudian wanita itu menjawab, "Ini orangnya baik kok, ya nggak apa-apa toh aku ikut-ikut doang," jawab wanita berambut panjang itu. "Tapi ini kan bukan duniamu," kata Ustadz untuk menerangkan kepada wanita misterius itu. "Pokoknya aku mau ikut," jawab wanita itu. "Pokoknya aku ikut, nggak lama, paling 2 bulan, tambah wanita itu. Cerita ini tidak dijelaskan oleh supir apa yang terjadi setelah kejadian terakhir ini. Bagaimana nasib Ustadz yang menyetop taksinya? Apa ia tetap ikut taksi itu atau tidak? Apa maksud wanita itu ikut kepada sang supir taksi selama 2 bulan? Dan dalam bentuk apa wanita misterius itu ikut? Dan kapan wanita meninggalkan sang supir taksi yang polos ini? Menurut pengakuan sang supir taksi, selama wanita misterius itu ikut dengannya, supir taksi itu tak merasakan susahnya untuk menarik penumpang. Uang hasil ia menawarkan jasa angkutan umum kelas bisnis itu kepada masyarakat kelas menengah selalu lebih dari setoran semestinya, yang telah dipatok oleh perusahaan taksi di setiap harinya selama 2 bulan. Ia mengakui bahwa kejadian itu berlangsung selama 2 bulan lamanya. Setelah hari terakhir ditemani, yang menurut supir itu adalah wanita sundal bolong. Lalu ia mengantarkan wanita misterius itu pulang. Dan wanita itu pun hilang. Namun sekali lagi tak dijelaskan pula oleh sang supir bagaimana cara wanita misterius itu pulang. Dan tak dijelaskan pula kemana pulangnya dan di mana rumahnya. Setelah selesai mengantarkan wanita itu dan sedang dalam perjalanan pulang, sang supir mengaku mengalami kecelakaan. Ia menabrak seorang yang sedang minum minuman di pinggir jalan. Namun kecelakaan yang ia alami ini tak terjadi korban jiwa. Dari pengalaman pertamanya pada saat mengantarkan wanita berambut panjang itu ke sebuah perumahan daerah Tengger, sang supir mengaku bahwa uang yang diberikan untuk membayar taksi adalah uang asli. Dan muka wanita misterius itu dapat terlihat dengan jelas dan wajahnya sangat cantik.